lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini, kembali kami akan sambungkan Anda dengan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari Yayasan di Kudus bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa di kesempatan Senin pagi ini kita akan membahas terkait dengan Sahih Fikih Sunnah dengan judul masalah-masalah yang berkaitan dengan masjid. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Al-Ustadz kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, kepada Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pertemuan yang berikutnya, di pertemuan yang sebelumnya, kita telah sampai pada pembahasan tanziful masajid wa tatyibuha, membersihkan masjid dan memberikan wewangian untuk masjid. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam, ya. Kalau masjidnya kotor,
maka hendaknya kita berusaha untuk membersihkannya. Kalau masjidnya tidak wangi atau berbau tidak enak, maka kita dianjurkan untuk memberikan wewangian untuknya. Dan ini sangat berbeda dengan berlebih-lebihan dalam menghias masjid. Ya, ini sangat berbeda dengan berlebih-lebihan dalam menghias masjid. Bisa jadi masjid itu bentuknya sederhana, tapi bersih dan wangi. Ya, bisa juga sebaliknya, masjidnya megah, perhiasannya luar biasa, tapi kotor. Misalnya lantainya tidak dibersihkan, tidak diperhatikan, dan tidak wangi. Ya, yang kita bahas di sini adalah dianjurkannya menjadikan masjid itu bersih dan menjadikan masjid itu wangi. Ini pembahasan terakhir kemarin. Pembahasan yang selanjutnya adalah siyanatuha 'anil qadari wal awsakh. Menjaga masjid jangan sampai terkotori oleh kita. Ya. Jangan sampai terkotori oleh kita. Jangan ngotori masjid. Kalau masjid kotor, bersihkan. Kalau ini jangan sampai kita ngotori masjid. Karena masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita muliakan. Di masjid itulah manusia menghadap kepada Rabb-nya, kepada pencipta alam semesta, kepada pemiliknya, kepada pengaturnya. Maka harusnya masjid-masjid tersebut benar-benar kita jaga kebersihannya. Jangan sampai kita ngotori masjid. Dan saya anjurkan kepada para jamaah, walaupun kotoran yang datang dari kita itu rambut kita. Kalau misalnya ada rambut dari kita yang jatuh ke masjid, ambil. Masukkan ke kantong kita. Agar rambut tersebut tidak menodai masjid. Dan hendaklah kita ihtisabul ajar di sini. Hendaklah kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari tindakan kita membersihkan masjid dari rambut kita. Ya, kalau misalnya ada yang ngupil di masjid, ya, ngupilnya jatuh. Mohon maaf ya. Ambil itu dan letakkan di tempat yang layak, misalnya di tempat sampah yang ada di masjid. Atau tempatkan di saku kita untuk sementara nanti dibuang ketika kita keluar masjid. Ada yang misalnya di masjid dia ngambili kulit kakinya, misalnya ya. Ngambil kulit kakinya. Ada yang rontok-rontok di lantai masjid. Para jamaah sekalian, rahimanallah, jangan sampai masjid itu kotor karena kita. Ini pembahasan kita. Jadi kalau misalnya ada yang rontok, ada yang jatuh, ambil itu. Dan ihtasibu al-ajr. Ingatlah bahwa di sana ada pahala. Niatkan itu untuk menjaga masjid dari kotoran-kotoran. Apalagi yang lebih parah dari ini. Yang benar-benar sampah misalnya. Lagi minum, ya. Kemudian kita buang. Buangnya di masjid. Jangan sampai para jamaah kita demikian. Dan ini banyak tidak diperhatikan oleh saudara-saudara kita. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi banyak dari kita yang kurang memperhatikan kebersihan masjid. Kita bisa melihat ini ketika selesai kajian. Ketika selesai kajian, kita lihat ada sampah-sampah yang ditinggalkan oleh jamaah. Harusnya setiap jamaah punya kesadaran untuk menjaga rumah Allah itu.
yang mereka mendapatkan banyak manfaat darinya. Sebagai tempat ibadah, sebagai tempat mendapatkan ilmu, sebagai tempat bertemu dengan orang-orang yang saleh, dan manfaat-manfaat yang lainnya. Sebagai tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya setiap dari kita itu sadar akan hal ini. Jangan sampai karena keberadaan kita di masjid menjadikan masjidnya itu kotor. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyak hadis yang menjelaskan akan hal ini. Di antaranya hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadar wa inna ma hiya li dzikrillah wa qiraatil Qur'an." Sesungguhnya masjid-masjid ini sama sekali tidak pantas baginya air kencing ini. Dan juga sama sekali tidak pantas baginya kotoran. Akan tetapi, yang pantas bagi masjid ini hanyalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca Al-Quran. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini kepada seorang Arab Badui yang ketika itu kencing di Masjid Nabawi karena kejahilannya. Dia baru datang ke Masjid Nabawi karena kebiasaan dia di tempatnya itu kencing di sembarang tempat, ya. Maka itu yang dia lakukan ketika datang di Masjid Nabawi. Yang ketika itu alasnya masih tanah. Ya dia kira kencing di sembarang tempat di situ juga tidak ada masalah. Akhirnya diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis ini. Sesungguhnya masjid-masjid ini sama sekali tidak pantas baginya air kencing. Dan sama sekali tidak pantas baginya kotoran. Akan tetapi yang pantas baginya hanyalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca Al-Quran. Subhanallah ya. Karena Arab Badui ini, akhirnya kita tahu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Arab Badui ini. Betapa banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Arab Badui ini. Orang jahil. Tapi karena perbuatannya akhirnya manusia mendapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadikan orang ini benar-benar mendapatkan pahala jariah sampai hari kiamat nanti. Subhanallah. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada juga hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Al-buzaqu fil masjid khati'ah wa kaffaratuha dafnuha." Meludah di masjid itu kesalahan, dan tebusan untuk kesalahan ini adalah menguburkannya. Mungkin ada yang bertanya, "Ustadz, gimana menguburkan ludah di masjid?" Maka jawabannya, kita harus memahami hadis ini. Kita harus kembalikan pemahaman hadis ini kepada keadaan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita harus membayangkan keadaan Masjid Nabawi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membayangkan keadaan Masjid Nabawi di zaman kita. Karena kalau kita bayangkan Masjid Nabawi di zaman kita, kemudian Rasulullah bersabda dengan sabda ini, maka nggak nyambung. Gimana nguburkan? Kita harus tahu bahwa di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi itu beralaskan tanah. Jadi tidak seperti di zaman kita ini, beralaskan granit alami, ya, yang sangat mewah itu.
Tidak ya, di zaman dulu Masjid Nabawi itu sangat sederhana sekali. Beralaskan tanah. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mayoritas bagian masjid itu masih beratapkan langit. Mayoritas bagian Masjid Nabawi itu masih beratapkan langit. Jadi ini kesederhanaan yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi subhanallah, dari sanalah kekuatan Islam menyebar ke seluruh dunia. Subhanallah. Itulah keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya. Taib. Di sini disebutkan bahwa meludah di masjid itu adalah kesalahan. Maka jangan sampai kita ngotori masjid. Ludah di sini, ya, hanya sebagai contoh saja. Ludah di sini hanya sebagai ludah di sini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena di zaman itu banyak orang yang meludah sembarangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka, jangan meludah di masjid, karena itu menjadikan masjid kotor. Wa kafaratu hadafnuha. Tebusannya adalah dengan menguburkannya, karena alas masjid waktu itu masih tanah, jadi mudah dengan menutup ludah tersebut dengan tanah yang ada di sampingnya. Itulah tebusannya. Baik. Ada juga hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menyabdakan, "Uridat alayya a'malu ummati." Telah ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku. Husnuha wa sayyi'uha. Baik amalan-amalan mereka yang baik ataupun amalan-amalan mereka yang buruk. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq. Dan aku mendapati termasuk di antara amalan-amalan baik umatku adalah amalan menjauhkan gangguan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukhamah takunu fil masjid la tudfan. Dan aku dapati termasuk di antara amal-amal yang buruk dari umatku adalah adanya ludah atau dahak yang ada di masjid tapi tidak dikuburkan. Tidak dikuburkan maksudnya ia tidak dihilangkan, karena waktu itu cara menghilangkannya adalah dengan menguburkannya. Karena alasnya tanah tadi. Ini menunjukkan para jemaah sekalian rahimanallahu rahimakumullah bahwa menjaga kebersihan masjid agar jangan sampai masjid itu kotor dengan tindakan kita, ini merupakan amalan yang mulia. Ya, jangan sampai masjid itu kotor dengan tindakan kita. Menahan diri dari mengotori masjid ini termasuk amalan yang mulia. Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini atau memberikan keterangan tentang hadis ini, beliau mengatakan, "Hadza zahiruhu anna hadzal qubha wadh-dhamma la yakhtassu bi sahibin nakhamah." Oh, nukhamah. Hadis ini zahirnya menunjukkan bahwa keburukan dan celaan ini tidak khusus bagi orang yang punya dahak itu. Tidak khusus bagi orang yang membuang dahaknya di masjid. Bal yadkhulu fihi huwa wa kullu man ra'aha wa la yuziluha. Tapi masuk di dalam hadis ini
orang tersebut, yaitu orang yang membuang dahaknya di masjid. Tapi masuk juga di dalamnya, ya, dan masuk juga di dalamnya siapa? Kullu man ra'a. Orang yang melihat kotoran itu dan tidak menghilangkannya dari masjid. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan aku dapati termasuk di antara keburukan-keburukan umatku adalah adanya dahak di masjid tapi tidak dikuburkan. Adanya dahak di masjid tapi tidak dikuburkan. Kata-kata adanya dahak di masjid tapi tidak dikuburkan, ini masuk di dalamnya orang yang berdahak dan membuang dahaknya di masjid. Kemudian yang kedua, orang yang melihat dahak itu dan membiarkannya. Masuk semuanya di sini. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah. Maka para jemaah sekalian rahimahullah, kalau kita melihat ada kotoran di masjid, baik itu dahak ataupun yang lainnya, berusahalah untuk membersihkannya. Ingat, ini ada pahalanya. Dan ingat ya, amalan yang kelihatannya remeh itu berpotensi besar untuk mendatangkan pahala yang agung. Kenapa? Karena biasanya amalan-amalan yang kelihatannya kecil, remeh seperti itu, kemungkinan ikhlasnya semakin besar. Kemungkinan ikhlasnya semakin besar. Karena dia remeh, nggak dilihat orang. Kalau kemungkinan keikhlasannya itu semakin besar, maka kemungkinan kita mendapatkan pahala juga, pahala yang agung juga semakin besar. Makanya, ya, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan sampai engkau menyepelekan kebaikan, walaupun kelihatannya kecil. Jangan sampai kita sepelekan kebaikan. Tapi yang berikutnya, apabila seseorang terpaksa ingin meludah, karena ada dahaknya harus dikeluarkan, ya. Apa ada solusi, Ustaz? Sekarang dia di dalam masjid. Solusinya bagaimana? Yang pertama, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita bisa keluar dari masjid untuk membuang dahak kita di luar masjid. Atau kita bisa ke toilet, membuang dahak kita ke toilet. Atau kalau di sana ada wastafel, kita bisa ke wastafel itu dan membuang dahaknya ke wastafel itu. Intinya, jangan membuang dahak kita atau ludah kita di masjid, walaupun kita terpaksa. Taib. Yang kedua, ada solusi lain. Kita harus siap-siap bawa tisu. Ya, dari rumah, kalau kita misalnya lagi pilek, ya, lagi flu, bawa tisu dari rumah. Tisu 2 helai, 3 helai untuk persiapan. Kalau ternyata nantinya ya kita terpaksa harus meludah, ya, atau mengeluarkan dahak. Kemudian kita pakai tisu itu sebagai tempat untuk membuang dahak atau membuang ludah itu. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz terlihat jorok. Jawabannya, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada meludah ke masjid. Dan bisa jadi pada keadaan-keadaan tertentu seseorang tidak bisa ke toilet atau keluar masjid atau ke wastafel. Bisa jadi pada keadaan-keadaan tertentu tidak bisa. Misalnya masjidnya terlalu besar, untuk ke toilet sangat jauh. Terlalu besar, untuk keluar sangat jauh. Terlalu besar, sehingga tidak ada ya wastafel-wastafel yang
yang disediakan untuk membuang kotoran. Makanya ini lebih ringan, ya, ini lebih ringan. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang dianjurkan atau diarahkan untuk meludah di bagian dari bajunya. Meludah di bagian dari bajunya. Ya, bagian dari baju yang tidak terlihat. Ini Anda melihat yang ini lebih tidak bersih lagi dibandingkan dengan meludah di tisu. Pilihan tisu itu masih lebih ringan daripada pilihan ini. Tapi ternyata yang ini juga diarahkan atau ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan hal tersebut. Kemudian ada solusi lain juga. Ini juga disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meludah ke kiri, meludah ke kiri, ke samping kiri bawah. Yang nantinya dengan seperti itu orang tersebut bisa menghilangkan bekas dari ludah tersebut dengan kakinya. Tapi solusi ini hanya cocok untuk masjid-masjid yang beralaskan tanah atau pasir. Ya, solusi ini bisa dipilih di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ya di zaman kita yang masjidnya masih beralaskan tanah. Ya mungkin masih ada ya masjid-masjid di pedalaman, mungkin ada yang masih beralaskan tanah. Itu bisa dipilih opsi ini atau solusi yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah. Tadi Masya Allah ya, solusi-solusi tadi tidak menyisakan pilihan kepada kita untuk meludah di masjid. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan untuk itu. Kalau ada yang tetap meludah di masjid, berarti dia memang orang yang tidak mau kebaikan. Karena tadi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meludah di bagian baju. Dan setiap orang yang ke masjid pasti pakai baju. Sehingga tidak ada alasan untuk meludah ke masjid. Ya. Islam syariat yang sangat sempurna. Ketika melarang sesuatu, Islam memberikan solusi. Taib, ada hadis di sini yang berkaitan dengan hal ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fi qiblatil masjid. Suatu ketika beliau melihat ada bekas dahak di bagian depan masjid. Fa'aqbala 'alan nasi faqal. Maka akhirnya beliau menghadap kepada manusia yang ada ketika itu. Dan beliau mengatakan, "Ma balu ahadikum yaqumu mustaqbila rabbih fayatanakhu amamahu." Apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian? Bagaimana ada salah seorang dari kalian, dia berdiri menghadap kepada Rabb-nya, kemudian setelah itu dia meludah ke bagian depannya, dia membuang dahak ke bagian depannya. Ini pengingkaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ada di antara kalian yang seperti ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak melihat orang yang membuang dahaknya di bagian depan masjid, tapi adanya dahak di bagian depan masjid menunjukkan ada orang yang melakukannya. Rasulullah mengingkari dengan pengingkaran ini. Bagaimana ya, salah seorang dari kalian melakukan yang seperti ini? Ini sesuatu yang sangat tidak pantas sekali. Beliau meneruskan penjelasannya. Beliau mengatakan, ayuhibbu ahadukum an yustaqbala fayutanakha'u fi wajhi.
Apakah ada di antara kalian yang senang ketika orang menghadap kepadanya, kemudian orang tersebut meludah ke arahnya? فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَيَتَنَخَّعَ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ. Ini solusi yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata ada di antara kalian yang meludah atau membuang dahaknya, dan dia terpaksa melakukan itu, maka silahkan dia meludah ke samping kirinya. Silahkan dia buang ke samping kirinya dahaknya itu. Tahta qadami, di bawah kakinya. Maksudnya setelah itu ya diusap dengan kakinya sehingga hilang. Ya. Ingat, pahami hadis sesuai zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai keadaan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Masjid Nabawi ketika itu alasnya masih tanah, sehingga yang seperti ini sangat mudah dilakukan. Jangan sampai kita terapkan yang seperti ini di masjid-masjid kita saat ini, karena yang terjadi nanti mudarat yang besar. Yang terjadi nanti kegaduhan, masjidnya akan sangat jorok, ya. Sesuai dengan kebiasaan orang sekarang dan sesuai dengan keadaan masjid di zaman sekarang, maka kita tidak boleh melakukan yang seperti ini. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini pun bisa jadi tidak dimungkinkan, yaitu ketika di samping kirinya ada orang, misalnya sholat berjamaah. Di samping kirinya ada orang, maka tidak bisa orang tersebut meludah ke kiri karena akan mengenai orangnya, menzalimi orang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi lain. Fa in lam yajid falyaqul hakadha. Apabila ternyata dia tidak bisa melakukan itu, ya karena ada tadi misalnya ada orang lain, ya, atau di samping kiri masjidnya langsung dinding misalnya, sehingga dia tidak bisa melakukan solusi yang pertama tadi, maka hendaklah dia meludah di bagian pakaiannya. Hendaklah dia meludah di bagian pakaiannya, kemudian pakaian tersebut kalau orang sekarang di apa ya nih bahasanya, jadi diusapkan bagian pakaian yang satu dengan bagian yang lainnya, ya, sehingga ludah tersebut bisa kelihatan hilang. Ini solusi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan solusi ini tidak ada alasan bagi siapapun untuk meludah di masjid. Taib, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya adalah masalah larangan mengumumkan barang hilang di masjid. Kalau ada barang hilang di masjid, jangan diumumkan di masjid. Walaupun hilangnya di masjid, apalagi kalau hilangnya di luar. Karena kalau pintu ini tidak ditutup, maka nantinya masjid jadi tempat apa? Pengumuman barang hilang. Karena setiap orang akan berpikir, masjid kan tempat berkumpulnya manusia. Jadi kalau nanti diumumkan di sana, nanti banyak manusia yang mendengar pengumuman itu. Sehingga lebih mudah kita mendapatkan barang hilang kita. Apalagi di zaman ini, biasanya toa-toa di masjid itu tinggi-tinggi. Dan suaranya keras. Sehingga ya orang berpikir, sudahlah, selama tidak ada larangan, saya umumkan di masjid. Tapi alhamdulillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menutup pintu ini. Makanya Islam itu para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah sudah sempurna, paripurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah lengkapkan untuk kalian nikmatku. Dan aku ridha. Aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Ya, inilah Islam. Sampai yang detil-detil seperti ini disampaikan. Ada SOP-nya. Kalau bahasa orang sekarang ya. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, "Man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid, falyaqul la raddaha Allahu 'alaik, fa innal masajida lam tubna lihada." Barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang hilangnya di masjid, maka katakanlah, la raddaha Allahu 'alaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barangmu kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barangmu yang hilang itu kepadamu. Ini doa keburukan tidak? Jawabannya iya. Apakah doa keburukan boleh bagi seorang mukmin? Jawabannya tidak boleh. Tapi sampai dibolehkan. Sampai dibolehkan. Ini di antara petunjuk bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan. Iya, ini pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. Dan ini lebih hati-hati. Diharamkan mengumumkan kehilangan barang di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alasan untuk larangan ini. Beliau mengatakan, fa innal masajida lam tubna lihada. Karena sesungguhnya masjid-masjid itu tidaklah dibangun untuk tujuan ini. Masjid itu tidak dibangun untuk tujuan duniawi. Masjid itu dibangun ya agar para hamba Allah Subhanahu wa taala itu mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar para hamba itu menyiapkan akhiratnya di masjid-masjid itu. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan di dalamnya agar namanya ditinggikan dan disebut-sebut. Itulah masjid. Ya, rumah-rumah Allah seperti itu. Jadi masjid itu sebagaimana tadi disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas ibn Malik, itu dibangun untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an. Masuk di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala semua bentuk ibadah. Dan disebutkan membaca Al-Qur'an untuk memberikan penekanan. Ya, bahwa membaca Al-Qur'an di masjid itu sangat baik, sangat mulia. Baik. Yang berikutnya, larangan jual beli di masjid. Larangan jual beli di masjid. Jangan sampai kita melakukan jual beli di masjid. Dan larangan ini para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah mencakup jual beli offline dan jual beli online. Jadi jangan sampai kita membedakan hukum keduanya. Jual beli online dan jual beli offline itu sama. Tidak boleh kita lakukan di masjid. Memang mayoritas ulama mengatakan hukumnya makruh jual beli di masjid. Tidak sampai derajat haram. Tapi para jemaah sekalian rahimahullah, kalau kita lihat hadisnya,
Maka pendapat yang mengatakan bahwa jual beli di masjid itu haram, itu sangat kuat. Coba kita lihat hadisnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Apabila kalian melihat ada orang yang menjual atau membeli di masjid, maka katakan kepada mereka, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan pada dagangan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan kepada dagangan kalian. Ini doa kebaikan atau keburukan? Doa keburukan. Apakah boleh mendoakan keburukan untuk saudara kita sesama muslim? Jawabannya tidak boleh. Kalau ada sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh karena sesuatu, maka itu menunjukkan sesuatu tersebut diharamkan. Itu menunjukkan sesuatu tersebut diharamkan. Mendoakan kepada sesama muslim asalnya tidak boleh. Menjadi boleh karena perbuatan membeli atau menjual sesuatu di masjid. Maka ini menunjukkan menjual atau membeli sesuatu di masjid itu haram. Makanya ketika dilakukan sampai membolehkan sesuatu yang asalnya diharamkan. Dan pendapat ini para jemaah sekalian rahimanallah, maksud ana pendapat yang mengharamkan jual beli di masjid itu lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati. Oleh karenanya para jemaah sekalian rahimanallah, berhati-hatilah dengan gadget kita. Berhati-hatilah dengan gadget kita. Sehingga kita misalnya memesan ya, makanan untuk disampaikan ke masjid. Yaitu jual beli para jemaah sekalian rahimanallah. Tidak boleh. Itu memang penjualnya di luar, tapi pembelinya di dalam masjid. Tidak boleh seperti itu. Itu menurut pendapat yang kuat ya. Yang seperti itu diharamkan. Yang seperti itu diharamkan. Mendapatkan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la arbahallah tijaratan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan keuntungan pada dagangan. Adapun beli di luar masjid ya, maka jelas dibolehkan dan tidak ada kemakruhan di dalamnya. Berjual beli di luar area masjid. Berjual beli di luar area masjid. Adapun di dalam area masjid, misalnya di pagar masjid, maka kita lihat keadaannya. Yang pertama yang kita sampaikan, berjual beli di dalam area masjid, di dalam pagar masjid. Walaupun ada halamannya yang dipakai untuk parkir, berjual beli di sana sebaiknya tidak dilakukan. Untuk kehati-hatian. Tapi kalau misalnya ada yang berjualan di sana dan dibolehkan oleh pihak masjid, maka tidak masalah. Selama tidak di dalam bangunan masjid. Apalagi tempat tersebut biasa dipakai untuk parkir, bukan untuk sholat. Maka hukumnya tidak mengambil hukum masjid. Tapi kalau misalnya bisa benar-benar di luar pagar masjid, maka itu lebih hati-hati. Itu lebih hati-hati. Karena memang ya di zaman kita ini banyak panitia masjid yang membuka event-event jual beli untuk kaum muslimin. Dan karena halaman masjid itu luas, biasanya untuk parkiran. Akhirnya mereka membuka stand-stand di tempat tersebut.
tujuannya untuk meramaikan masjid, untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan dalam berbisnis, maka Anda melihat yang seperti ini tidak sampai derajat haram, ya, karena itu memang tidak dihukumi masjid, ya, karena biasanya tempat parkiran, ya, kalau orang ke sholat ya ke dalam bangunan masjid. Tapi untuk menghindar dari perbedaan pendapat dan untuk kehati-hatian, maka sebaiknya benar-benar di luar pagar masjid. Benar-benar di luar pagar masjid. Di sini ada hadis dari sahabat Umar. Iya, dari sahabat Umar. Jadi ada athar, ya, yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Umar bahwa ayahnya yaitu Umar Ibn Khattab pernah melihat ada baju hullah siyara, ya. Ini jenis baju, ya, jenis pakaian dijual inda babil masjid, di samping pintu masjid. Tapi di luarnya, ya. Di samping pintu masjid ada orang berjualan hullah siyara, ya, ini jenis pakaian di zaman itu. Faqala, maka sahabat Umar Ibn Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, law ishtaraita hadha falabistaha yaumal jum'ah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau membeli pakaian ini untuk engkau gunakan di hari Jumat, hari kebesaran, ya, hari yang paling mulia bagi kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak mengingkari perkataan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ini, dan tidak mengingkari orang yang berjualan di samping pintu masjid itu, tapi masih di luarnya. Maka ini menunjukkan, ya, bahwa berjualan di luar bangunan masjid itu dibolehkan, ya, walaupun masih ada pagar, ya, karena di luar bangunan masjid itu memang tidak diperuntukkan untuk sholat, ya. Kalau teras masjid bagaimana, Ustaz? Jadi teras masjid itu biasanya dikasih keramik atau granit, dan biasanya orang pada ngobrol di sana. Tapi itu sudah setelah teras itu baru ada pintu untuk masuk ke masjid. Maka jawabannya biasanya teras-teras seperti itu, ya, hukumnya dikembalikan ke masjid, diikutkan ke masjid, karena teras itu sering, ya, dipakai untuk sholat, sering dipakai untuk sholat. Walaupun setelah teras baru ada pintu untuk masuk ke masjid, tetap teras biasanya dianggap sebagai bagian dari masjid. Beda dengan halaman, ya, yang dipakai untuk parkiran, ya. Mungkin ada toilet di sana, ya. Maka itu bukan tempat untuk sholat biasanya. Itu dipakai untuk sholat ketika keadaan-keadaan sangat ramai, seperti sholat Jum'ah sampai meluber ke luar, ya. Sholat Id, ya, baru terpakai untuk sholat. Kalau tidak, keadaan tidak seperti itu, biasanya ya untuk parkiran, ya, untuk yang lainnya, ya. Sehingga melihat yang seperti itu tidak ada masalah apabila dipakai untuk jual beli, tapi lebih baik kalau berjual beli benar-benar di luar pagar masjid. Apalagi kalau pihak DKM sudah memberikan aturan yang jelas di situ, bahwa tidak boleh berjualan di halaman masjid. Maka kita sebagai kaum muslimin harusnya benar-benar mentaati peraturan-peraturan yang tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan yang besar bagi saudara-saudara kita. Taib.
Yang berikutnya, para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, adalah hukum membacakan syair-syair di masjid. Hukum membacakan syair-syair di masjid. Jawabannya, syair itu ada dua. Ada syair yang isinya baik, ada syair yang isinya buruk. Syair-syair yang isinya baik dibolehkan untuk dibaca di masjid. Adapun syair-syair yang isinya keburukan, maka tidak boleh dibaca di masjid. Kita berikan perincian seperti ini karena ada dua hadis yang kelihatannya bertentangan. Hadis yang pertama, hadis yang melarang. Ini dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syira' wal bai' fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu telah melarang berjual beli di masjid. Dan pada asalnya larangan itu menunjukkan hukum haram. Wa ayyun syada fihi syi'r. Dan beliau juga melarang tindakan membaca syair. Beliau juga melarang apabila syair itu dibaca di masjid. Ini hadisnya umum ya. Hadisnya umum. Tidak membatasi syair tertentu atau syair-syair tertentu, tidak. Tapi umum. Kemudian di sana ada hadis lain dari sahabat Abu Hurairah. Dia mengatakan, marra Umar bi Hassan wa huwa yanshudu fil masjid. Itu ketika sahabat Umar ibn al-Khattab melewati Hassan ibn Thabit, dan ketika itu Hassan ibn Thabit sedang membaca syair-syair di dalam masjid. Falahadha ilaih. Maka sahabat Umar radhiyallahu anhu ya memberikan kritikan kepadanya. Atau ya melihat dengan pengingkaran. Faqal, qad kuntu anshudu wa fihi man huwa khairum mink. Melihat sahabat Umar seperti itu, akhirnya Hassan ibn Thabit memberikan penjelasan atau memberikan jawaban. Aku dulu pernah membaca syair-syair ini. Aku dulu pernah membaca syair, dan di sana ada orang yang lebih baik darimu, wahai Umar. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma altafata ila Abi Hurairah. Kemudian setelah itu Hasan ibn Thabit menoleh ke sahabat Abu Hurairah. Di sana ada sahabat Abu Hurairah. Kemudian Hasan ibn Thabit mengatakan, anshuduka Allah. Asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ajib anni. Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Sahabat Hasan ibn Thabit mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku meminta atau mengajukan permintaan kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala aku mengajukan permintaan kepadamu. Anshudukallah itu kalau dalam bahasa kita apa ya? Dengan Allah Subhanahu wa taala aku meminta permintaan kepadamu. Dengan Allah Subhanahu wa taala aku meminta permintaan kepadamu. Apakah kamu dulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajib anni. Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Berikan jawaban untukku wahai Hasan ibn Thabit dengan syair-syairmu. Ya Allah, kuatkan dia dengan Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Di sini Hasan ibn Thabit meminta jawaban kepada
sahabat Abu Hurairah. Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Na'am." Sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Iya. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hasan ibn Thabit, "Ajib anni." Jawablah atau berikan jawaban untukku. Bantu aku untuk menjawabnya. Menjawab apa ini? Menjawab perkataan orang-orang kafir untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syair-syairnya Hasan ibn Thabit itu. Hadis ini jelas-jelas di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Hasan ibn Thabit untuk membaca syair-syairnya yang di dalamnya ada pujian-pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis yang sebelumnya kita lihat tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang apabila syair-syair dibacakan di dalam masjid. Makanya di sini harus ada kompromi. Harus dikompromikan. Cara mengompromikannya diantaranya adalah dengan memberikan perincian. Jadi hadis yang pertama dibawa kepada syair-syair yang isinya tidak baik. Sedangkan hadis yang kedua dibawa ke syair-syair yang isinya baik. Sehingga dua hadis ini tidak saling bertentangan. Baik. Yang berikutnya. Larangan mengangkat suara di masjid. Larangan mengangkat suara di masjid. Suara ini bermakna umum. Baik suara tersebut, suara yang buruk maupun suara yang isinya baik. Tidak boleh diangkat di masjid. Tidak boleh dikeraskan di masjid. Ada pengecualian? Iya. Keadaan-keadaan tertentu bisa dikecualikan. Misalnya ketika ada kajian. Iya. Yang bisa dikecualikan. Misalnya ketika ada bimbingan untuk berzikir setelah sholat. Jadi kita ngajari anak-anak untuk berzikir setelah sholat. Akhirnya kita angkat suara kita agar anak-anak mendengar kemudian mengikuti. Ini angkat suara di masjid. Ada kebutuhan untuk itu. Maka dikecualikan. Atau misalnya talqinul Quran. Ya kita ngajar anak-anak ya. Kalau kita tidak mengeraskan suaranya mereka nggak mendengar, maka yang seperti ini dikecualikan. Kalau tidak ada kebutuhan untuk mengangkat suara di masjid, maka dilarang mengangkat suara di masjid. Dulu kita pernah menyebutkan hadis yang isinya para sahabat sholat. Sholat sendirian dia, sholat sendiri-sendiri karena sholat sunnah. Kemudian karena itu malam hari, akhirnya ya karena sholat di malam hari itu dianjurkan untuk diangkat suaranya. Maka sahabat yang satu mengangkat suaranya, sahabat yang lain juga mengangkat suaranya. Ternyata suara itu semakin lama semakin keras. Maka didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suara-suara yang menjadi keras di dalam masjid ini. Dan itu suara bacaan Al-Quran dari orang-orang yang sholat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatan mereka. Dia mengatakan sesungguhnya kalian itu bermunajat kepada Rabb kalian. Ya, jangan sampai yang satu mengganggu yang lainnya. Jangan sampai yang satu mengangkat suaranya atas yang lainnya. Kalian itu semuanya bermunajat kepada Rabb-nya. Dan munajat itu artinya ya berbisik-bisik ya. Berbisik-bisik. Jadi jangan mengangkat suara di dalam masjid ini. Walaupun
suaranya adalah bacaan Al-Quran, walaupun bacaan Al-Quran itu dilakukan di dalam sholat. Apalagi ya kalau itu bukan bacaan Al-Quran. Tidak boleh ya. Dan sampai sekarang masih banyak kaum muslimin yang tidak memperhatikan hal ini. Masih banyak kaum muslimin yang belum memperhatikan hal ini. Biasanya itu setelah azan para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Setelah azan ya dibaca-baca. Bacaan-bacaannya mungkin baik ya, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan suara yang keras. Akhirnya apa? Yang sholat qobliyah itu sangat terganggu. Kan setelah azan kita disunahkan untuk sholat qobliyah. Kalau ada suara-suara seperti itu, orang yang sholat qobliyah itu sangat terganggu. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, suara-suara ini itu biar masyarakat tahu bahwa sekarang itu sudah waktunya datang ke masjid. Maka jawabannya, tujuan itu sudah terwujud dengan adanya azan. Azan itu tidaklah disyariatkan kecuali untuk memberitahukan kepada masyarakat sekarang waktunya ke masjid untuk sholat. Jadi jangan ditambah-tambahi. Yang akhirnya menjadikan orang yang sholat di masjid itu tidak nyaman. Tidak bisa khusyuk. Bagaimana bisa khusyuk? Dia bacaannya lirih, sedangkan ini suaranya kencang. Gimana bisa khusyuk? Orang yang mengeraskan bacaannya saja ketika ada suara keras dari tempat lain bisa terganggu, apalagi bacaannya yang lirih. Biasanya orang qobliyah itu, orang sholat qobliyah itu bacaannya lirih. Ini kalau ada suara kencang di dalam masjid, maka itu sangat mengganggu kekhusyuan orang yang sholat. Padahal masjid itu untuk orang yang sholat. Bukan untuk orang-orang yang mengeraskan suaranya seperti itu. Apalagi itu bukan bacaan Al-Quran. Apalagi itu bukan bacaan yang dibaca di dalam sholat. Harusnya tidak ada itu. Dan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bukan hanya orang di dalam masjid yang terganggu dengan suara itu. Orang di luar masjid, tetangga-tetangga masjid pun itu terganggu dengan suara itu. Apalagi ketika ya penempatan toanya itu tidak tinggi. Penempatan toanya rendah. Akhirnya apa? Ya benar-benar langsung menuju ke rumah-rumah yang di dekat masjid itu. Dan itu tindakan yang kurang pantas, tindakan yang kurang baik, dan bisa jadi itu mendalimi tetangga-tetangga masjid. Di samping mendalimi orang di dalam masjid yang terganggu kekhusyuannya. Ada juga hadis dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini athar ya. Ada seorang tabi'in yang bernama As-Sa'ib ibn Zaid rahimahullah. Beliau mengatakan, Anna Umar ra'a rajulaini min ahli Ta'if yarfa'ani aswatahuma. Ada dua orang dari Ta'if yang dilihat oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengangkat suaranya di dalam Masjid Nabawi. Ketika itu, sahabat Umar ibn Khattab mengatakan kepada keduanya, "Lau kuntuma min ahlil balad la auja'tukuma." Seandainya kalian berdua ini orang dari kota ini, yaitu dari Madinah, maka aku benar-benar akan memukul kalian berdua. Tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalian ini?
kalian mengangkat suara kalian berdua di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengingkaran yang keras ya dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka para jemaah sekalian rahimanallah, muliakanlah rumah-rumah Allah. Muliakanlah rumah-rumah Allah. Dan tanamkan hal ini kepada anak-anak kita. Terutama apabila kita membawa mereka ke masjid. Sampaikan kepada mereka, masjid ini rumah Allah. Masjid ini tempat yang mulia. Jangan sampai kalian itu geger di masjid. Hormati masjid. Kalau kalian ingin main, silahkan main di luar masjid, jangan di masjidnya. Kita harus tanamkan yang seperti ini kepada anak-anak kita agar mereka tahu kemuliaan rumah-rumah Allah ini. Coba lihat sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bukan hanya mengingkari anak kecil, orang yang sudah besar diingkari oleh beliau dengan pengingkaran yang seperti ini. Kalau bukan karena kalian, kalau kalian itu orang dari sini, aku akan pukul kalian berdua. Ini pengingkaran yang keras ya dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Baik, disebutkan di sini keadaan seperti ini harus dibawa kepada keadaan apabila pengangkatan suara itu sudah terlalu. Ya, beliau ya pengarang kitab ini mengatakan wa hadza mahmulun ala ma idza tafahasha irtifa'us sawt. Ya. Pengingkaran ini harus dibawa kepada kasus ketika pengangkatan suara itu sudah terlalu. Wa amma idza lam yatafahash fayubahu lil maslahah. Katalabil haqqi wa nahwi. Adapun apabila pengangkatan suara itu tidak terlalu, maka dibolehkan apabila ada maslahat. Seperti misalnya mencari haknya. Atau yang semisalnya. Yang mencari hak, misalnya, antum lihat HP-ku enggak? Antum lihat kunci enggak tadi? Ya kalau tidak diangkat dengan keterlaluan, ya maka tidak ada masalah karena ada maslahat ini. Ya tanya kepada temannya ya, dengan nada yang didengar oleh mereka. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Baik, yang berikutnya boleh berbincang-bincang dengan perkataan yang dibolehkan. Ngobrol di masjid maksudnya. Bolehkah ngobrol di masjid? Jawabannya dibolehkan. Tapi yang jelas tadi, jangan sampai mengangkat suara sampai keterlaluan. Apa yang menunjukkan hal ini? Yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Jabir ibn Samurah. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu alladhi shalla fihi as-subha hatta tatlu'a asy-syams. Fa idza tala'at qam." Subhanallah ya. Ini memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat subuh. Hadis ini mengatakan bahwa dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berdiri dari tempat sholatnya, tempat sholat subuhnya sampai apa? Sampai terbit matahari. Ketika terbit matahari, beliau berdiri. Berdiri maksudnya ya meninggalkan masjid. Kemudian disebutkan juga wa kanu yatahaddatsun. Dan ketika itu mereka biasa ngobrol. Ngobrol satu dengan yang lainnya. Fayakhuduna fi amril jahiliyah fayadhakuna wa yabtasim. Dan mereka ya biasa akhirnya menceritakan bagaimana keadaan mereka di zaman jahiliyah.
dan mereka tertawa. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Ya, ini menunjukkan bahwa ngobrol di masjid tidak ada masalah. Yang penting ya obrolannya mubah, dibolehkan oleh syariat. Apalagi kalau obrolannya itu bermakna, mendatangkan kebaikan, mendatangkan maslahat yang besar. Tapi para jemaah sekalian rahimanallah, karena kita dibatasi oleh waktu dan waktu kita sudah habis, maka kita akhiri kajian kita sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah itu dari kesalahan ana dan dari syaitan, dan saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada kesalahan tersebut. Kita akhiri majelis kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala, pembina Yayasan Risalah Islam Kudus, yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan Sahih Fikih Sunnah di kesempatan pagi hari ini langsung dari Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini membawa ilmu yang bermanfaat dari bertambahnya amal-amal soleh kita. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf untuk sesi pagi ini. Untuk sementara sesi tanya jawab kita tunda di kesempatan yang akan datang. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.